Ya halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari alur cerita Benua Kaisar yang pernah gue bawain. Dan di session ini pasti akan lebih seru lagi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan generasi pertamanya di alam bawah sadarnya, dia juga dikagetkan bahwa Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto. Tunggu sebentar, apakah Xiao Yueli benar-benar reinkarnasi dari Pluto itu sendiri? Aku tahu selama ini kamu selalu menjadi orang yang biasa. Namun ini tidak bisa dihindari. Oh ya, waktunya juga hampir habis. Kamu harus segera bangun, ucap dari Jinsang. Tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan kepadamu. Aku ingin tahu tentang rahasia menara Jinchen, tanya dari Xiaoyan. Kamu hanya harus melindungi menara itu, karena manfaatnya jauh dari apa yang kamu ketahui sekarang. Menara itu masih memiliki rahasia yang sangat besar, dan aku tidak bisa memberitahumu soal itu sekarang. Mungkin aku hanya bisa memberitahumu beberapa petunjuk tentang cara menggunakannya dengan baik. Rahasia dari menara ini mengharuskanmu untuk mencarinya sendiri, ucap dari Jinsang. Senior, apakah Anda juga tahu siapa Zhan Lao? Tanya dari Xiaoyan lagi. Zhan Lao? Ucap Jinsang sambil menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya tidak tahu soal nama itu. Mungkin itu adalah salah satu roh yang menetap di dalam menara Jinchen itu. Aku tidak tahu banyak tentang menara ini, ucap dari Jinsang lagi. Apakah mungkin dia lebih kuat dari Anda? Tanya dari Xiaoyan lagi. Jinsang pun mendengar itu dia lalu mengangguk. Mungkin saja dia memang lebih kuat dariku. Kultivasi adalah sebuah jalan tanpa akhir. Kita bisa memikirkan apa yang tidak kita ketahui atau belum kita temukan. Ini hanya terbatas pada pengetahuan diri sendiri, ucap dari Jinsang. Di tempat asalnya, Xiaoyan adalah seseorang yang terkuat. Namun setelah dia memasuki benua ini, ia sadar bahwa dirinya hanyalah seekor katak di dalam sumur yang besar. Sepertinya jalan ini terlihat sangatlah panjang. Baiklah, sekarang kamu harus segera bangun, ucap dari Jinsang. Tiba-tiba ada rasa sakit yang terasa di dadanya, dan suara detak jantungnya pun terus-menerus merangsang jiwa Xiaoyan. Xiaoyan pun mencoba untuk membuka matanya, namun tetapi tidak ada jejak kekuatan dari tubuhnya. Tiba-tiba ada energi hangat yang memasuki tubuhnya, dan ada sentuhan kelembutan di bibirnya. Xiaoyan akhirnya membuka matanya dengan secara perlahan. Dalam kekaburan matanya, Xiaoyan bisa melihat dengan jelas ada sebuah wajah yang terlihat dekat di dalam pandangannya. Dan kelembutannya yang terasa di bibirnya membuat Xiaoyan merasakan sesuatu yang salah. Karena seorang wanita di depannya benar-benar menciumnya. Wanita itu memejamkan matanya dan mengawasi Xiaoyan dengan seksama. Xiaoyan lalu memandang wajah cantik ini dan tiba-tiba membeku. Namun wanita itu sepertinya merasakan sesuatu. Hah? Apakah kamu sudah bangun? Ucap dari wanita itu. Wanita ini adalah permaisuri dari kuil kuno. Xiaoyan ingin berbicara, namun mulutnya tidak bisa berbicara karena menempel dari bibir ke bibir. Kemudian permaisuri itu mengeluarkan sebuah ramuan dan memasukkannya ke mulut Xiaoyan. Lalu kemudian dia pun mengeluarkan sebotol cairan spiritual lagi untuk memberikannya kepada Xiaoyan lagi. Tiba-tiba ada sinar api di tubuh Xiaoyan dan darah di dalam tubuhnya pun seperti mengalir kembali. Senior, terima kasih, ucap dari Xiaoyan. Oh ya, kamu baru saja dibangkitkan. Aku baru saja mengganti jantungmu, dan kamu perlu waktu untuk beradaptasi dengan jantung barumu itu, ucap dari permaisuri. Kenapa Anda memberikan hormat kepadaku? Tanya dari Xiaoyan lagi. Permaisuri itu pun lalu mengangguk. Senior, di manakah ini? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ini adalah kuil kuno.
Ayo kita pergi dari sini dan berkeliling. Gadis itu mungkin sudah cemas menunggumu, ucap dari permaisuri. Tanpa sengaja, pandangan mereka saling beradu, dan ini membuat mereka canggung. Penampilan permaisuri sangatlah mengagumkan. Kecantikannya yang tiada tara, itu pasti membuat laki-laki terpana. Apakah senior tahu bagaimana keadaan tiga dewa? Rancang dan juga Yi Feng Yu, tanya dari Xiaoyan lagi. Seperti yang aku rasakan, mereka sepertinya baik-baik saja. Karena di sana ada juga Raja Tianjang, bukan? Ucap dari permaisuri. Sang permaisuri lalu melangkah maju dan memberikan isyarat kepada Xiaoyan untuk mengikutinya. Aku adalah permaisuri di sini. Panggil saja aku yang mulia. Identitasmu saat ini adalah murid ke-9ku, tetapi ini hanyalah sebuah identitas sementara. Adapun identitasmu yang sebenarnya, kamu pasti sudah mengetahuinya. Karena secara alami aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu, ucap dari permaisuri lagi. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap reinkarnasi Xiaoyan. Dan tahukah kamu arti keberadaan kuil kuno? Kuil kuno hanyalah memiliki satu tujuan, untuk membantu reinkarnasi kembali ke level atas, ucap dari permaisuri lagi. Berarti keberadaan kuil kuno ini untuk membantuku, tanya dari Xiaoyan. Ya, kamu adalah generasi reinkarnasi yang ke-9. Dan detak jantung di dalam tubuhmu ini diwariskan oleh generasi ke-8. Dan tubuh dari jantungmu ini berada di underworld. Jika kamu ingin menjadi yang tertinggi, kamu harus mendapatkannya, ucap dari permaisuri. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu dan mengulurkan tangannya sendiri. Mungkinkah jari ini juga berasal dari tubuh yang tertinggi itu? Tanya dari Xiaoyan. Wah, sepertinya kamu beruntung. Kamu sudah mendapatkan 2 jari itu. Kamu tinggal mencari sisanya untuk menjadi manusia terkuat di alam dunia ini, ucap dari permaisuri. Tidak heran kalau jari ini begitu kuat. Ternyata jari ini adalah jari yang tertinggi. Dan ia adalah reinkarnasi dari yang tertinggi itu. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya lagi. Oh ya, selain aku, apakah ada orang lain yang bisa menggunakan anggota tubuh ini? Xiaoyan terus bertanya soal ini karena salah satu jarinya didapatkan dari Gengping. Soal ini kamu pasti sudah tahu jawabannya, jawab dari permaisuri. Kalau begitu aku akan mengumpulkan semuanya. Bukankah aku perlu mencari ini ke seluruh penjuru dunia? Tanya dari Xiaoyan. Memang benar, tetapi setiap bagian tubuh sangatlah tersembunyi. Dan mungkin juga ada kekuatan besar lainnya yang sudah digunakan salah satu bagian tubuh itu, ucap dari permaisuri. Tunggu dulu, bukankah mereka adalah aliansi dewa? Tanya dari Xiaoyan. Kamu memang sangat pintar. Mereka mungkin saja sudah menggunakan kekuatan ini. Dan sejauh yang aku tahu, mereka telah menemukan salah satu bagian tubuh yang tertinggi. Mereka juga ingin mendapatkan semua bagian tubuh itu. Siapapun bisa menggunakannya jika orang itu memiliki kekuatan yang memenuhi syarat. Sekarang, kamu tahu kan mengapa aliansi dewa ingin sekali membunuhmu dengan segala cara. Karena kamulah yang bisa menggagalkan semua rencana mereka, jawab dari permaisuri itu. Lalu keduanya pun kembali memasuki istana. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di istana. Ding Yue lalu bergetar ketika melihat sosok Xiaoyan muncul. Lalu Ding Yue pun tiba-tiba menangis lagi. Xiaoyan juga akhirnya terkaget saat melihat Ding Yue menangis. Xiaoyan lalu berjalan perlahan dan menatap ke arah Ding Yue. Lalu Xiaoyan pun mencoba untuk memeluk Ding Yue dan menenangkannya dengan menepuk bahu Ding Yue. Xiaoyan, apakah mereka masih hidup? Tanya dari Ding Yue. Xiaoyan benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Jika saja lubang teleportasi sudah bergejolak dan terjadi turbulensi, maka tidak akan ada yang bisa bertahan hidup dari itu, ucap dari permaisuri. Tetapi mereka dapat dibangkitkan lagi kan? Percayalah, aku akan membangkitkan mereka kembali, ucap dari Xiaoyan. Namun permaisuri tetap menggelengkan kepalanya. Kematian sudah terjadi dan kamu berencana untuk mengubah takdir ini? Tanya dari permaisuri.
Kemudian permaisuri menoleh ke arah Keyun dan Liuer. Keyun, Liuer, kalian berdua antarkan mereka ke kamar tamu agar mereka bisa beristirahat, ucap dari sang permaisuri. Kenyun dan juga Liuer lalu mengangguk. Kemudian Kenyun dan juga Liuer membawa Xiaoyan dan Ding Yue keluar dari aula. Pada saat yang sama, permaisuri lalu bergumam. Rencananya itu benar-benar berisiko. Jika saja ada kesalahan, dia mungkin akan bernasib seperti reinkarnasi generasi ketujuh yang telah mati dan tidak pernah bisa muncul kembali. Gumam dari si sang permaisuri. Pada saat ini, dia menoleh dan melihat ke sampingnya dan tidak ada seorang pun di sana. Tetapi di mata sang ratu, dia melihat Mahaguru Junsang. Junsang pun sedikit tersenyum menatapnya. Tetapi Junsang ini hanyalah ada dalam imajinasinya saja. Karena hanya reinkarnasi sejatinya saja yang bisa melihat sisa jiwa dari Junsang. Saat ini Xiaoyan sedang berbaring di tempat tidurnya. Suasana hatinya pun kacau dan pikirannya pun sangat kosong. Tiba-tiba suara Zanlao pun terdengar. "Hei bocah, maafkan aku," ucap dari Zanlao. "Guru, Anda seharusnya memberiku penjelasan daripada meminta maaf seperti ini. Kenapa Anda tidak muncul saat aku membutuhkanmu?" tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan berbicara dengan penuh amarah pada saat ini. Situasinya sangatlah dilematis. Jika saat itu aku muncul, konsekuensinya akan lebih berbahaya untuk seluruh dunia, ucap dari Zanlao. "Kami semua telah mati di dalam kekacauan yang terjadi di lubang teleportasi. Jika saja aku tidak beruntung seperti ini, mungkin aku sudah menjadi mayat saat ini. Apakah ini ulah aliansi dewa? Apakah mereka benar-benar mengerikan seperti itu?" tanya dari Xiaoyan lagi. Dibandingkan dengan aliansi dewa, ada pihak yang 10.000 kali lipat lebih mengerikan yang sedang mencari menara Jinsen. Jika mereka menemukannya, dunia ini benar-benar akan jatuh ke dalam bencana, ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan tahu bahwa kemarahan di matanya pun perlahan menghilang. Dan kemudian dia acuh tak acuh. "Rekanku, istriku, mereka semua sudah meninggal," ucap dari Xiaoyan. Air mata Xiaoyan pun terus menetes dan dia pun lalu menjerit. Hanya saat di menara Jinsen lah Xiaoyan bisa melepaskan semua emosinya. Dia benar-benar patah hati dan patah semangat. Saat ini Xiaoyan sedang mengingat wajah semua orang yang sedang tersenyum. Dia benar-benar menginginkan semuanya kembali. King Mu'er yang memanggilnya si pembohong kecil, Zeni yang terus menjaganya, dan juga Longyan yang menganggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri. Ini terlihat menyedihkan jika memang benar Xiaoyan kehilangan mereka. Xiaoyan juga sangat mengingat Strom, Xiaozan, dan juga Nan Erming yang sering bertempur bersamanya. Ini sangatlah menyedihkan. Namun Xiaoyan masih hidup dan terus mengagumi semua kenangan ini. Hanya air matanya saja yang bisa melemahkan rasa pahit ini. Zanlao pun akhirnya memandang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar sedang menangis di depannya, dan mereka jatuh ke dalam kesunyian yang sangat lama. Sampai waktu yang lama pun berlalu, wajah Xiaoyan kembali tanpa ekspresi. Dia meninggalkan menara Jinsen dan setelah itu menemui Zanlao. Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa dia harus tetap berjuang. Boom, boom. Kemudian terdengar suara ketukan pintu kamar. Suara ketukan pintu kamar kok begitu? "Saudara ke-9, Anda harus segera bangun dan keluar dari kamar. Karena aku akan menunjukkan seluruh area kuil kuno kepadamu," ucap dari Liuer. Xiaoyan pun lalu membuka matanya dan membuka pintu kamar. Wajah Xiaoyan masih tanpa ekspresi kali ini. Tetapi ketika dia melihat Liuer yang ceria dan tersenyum, Xiaoyan pun berusaha untuk tersenyum. "Bisakah kamu membawaku langsung ke permaisuri kali ini?" tanya dari Xiaoyan. "Saudara ke-9, kamu baru saja tiba dan pemandangan di kuil kuno sangatlah indah. Apakah kamu tidak tertarik untuk menjelajahi dulu tempat ini?" tanya dari Liuer. "Aku hanya ingin bertemu dengan permaisuri." Xiaoyan masih tetap saja tanpa ekspresi dan memaksa untuk bertemu dengan sang permaisuri.
Xiaoyan benar-benar tidak bisa tertawa kali ini. Liu Er pun akhirnya mengangguk mengingat apa yang terjadi kepada Xiaoyan sebelumnya. Dia telah kehilangan rekan-rekan terdekatnya, bukan hanya rekan-rekan, namun istri dan anaknya pula. Baiklah kalau begitu, jangan terlalu bersedih, karena akan selalu ada jalan untuk menyelesaikan semua masalahmu itu. Jika kamu tetap seperti ini, kamu akan sakit, ucap dari Liu Er. Akhirnya mereka pun keluar dari pavilion, dan pavilion ini berada di salah satu dari 4 pulau bundar. Pulau bundar ini memiliki penduduk yang sangat padat karena semua orang dari kuil kuno tinggal di tempat ini. Saat mereka berjalan, beberapa orang yang melihat segera membicarakan Xiaoyan. Apakah dia saudara ke-9? Dia terlihat sangatlah dingin, tetapi dia juga sangatlah tampan. Jangan bodoh. Saudara ke-8 yang lain juga semuanya memiliki karakter yang berbeda. Dan kuil kuno hanya menerima 9 saudara. Sekarang saudara ke-9 ini juga sudah muncul di sini. Kita masih tidak tahu apakah yang akan dimiliki saudara ini. Apakah kemampuannya yang sangat mengerikan atau yang lainnya. Kekuatan saudara ke-9 ini juga sangat bagus. Tampaknya dia lebih kuat daripada rancang. Karena saat ini saudara ke-9 telah mencapai tahap Dausian bintang 9. Bakatnya terlalu mengerikan. Tetapi perbincangan ini tidak terdengar oleh Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan hanya ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Dia ingin menjadi lebih kuat dan dia ingin menjadi yang tertinggi. Setelah melintasi beberapa beranda, ada juga jembatan yang menghubungkan pulau-pulau ini satu sama lainnya. Dan setelah melintasi jembatan-jembatan itu, mereka telah tiba di istana terbesar dan termegah di kuil kuno. Lalu Liu Er memperkenalkan Xiaoyan soal bagaimana hal yang ada di istana kuil kuno ini, arti dan bentuknya, dan dari mana inspirasi bangunan ini berasal. Oh ya, kemenangan kita atas aliansi dewa ini sebenarnya karena lokasi kita yang tidak diketahui. Ini adalah tempat yang sangat istimewa di lautan ketiadaan. Awan putih yang kamu lihat ini bukanlah awan biasa. Kami menyebutnya wuwu. Mudah untuk masuk tetapi sulit untuk keluar dari sini, ucap dari Liu Er. Mendengar itu Xiaoyan pun sedikit terkejut. Lalu ada tempat ajaib seperti ini di lautan ketiadaan. Kamu pasti sangat penasaran bukan? Mengapa kuil kuno kita bisa begitu damai seperti ini? Jujur saja, ini adalah rahasia terbesar. Kuil kuno ini dibuat oleh orang yang terkuat di seluruh dunia. Kamu pasti tahu bukan namanya? Ucap dari Liu Er. Ya, dia Junsang bukan? Ucap dari Xiaoyan. Hus, saudara ke-9, kamu tidak boleh menyebutkan namanya di sini. Jika ini terdengar oleh permaisuri, kita akan dihukum karena itu, ucap dari Liu Er. Xiaoyan lalu mengangkat alisnya tanpa berdaya karena dia heran dan tidak mengatakan apa-apa lagi di sepanjang jalan. Akhirnya mereka pun sampai di istana. Ada beberapa lantai di istana ini, tetapi hanya aula utama saja yang boleh dimasuki. Sedangkan lantai atas dan belakang gunung sangatlah terlarang untuk dimasuki oleh orang-orang biasa. Ini juga termasuk beberapa saudara-saudara dari kuil kuno. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izin permaisuri ke tempat itu. Di dalam aula utama, permaisuri sedang berdiri dengan anggun. Dan di sisi kiri aula utama ada lemari kayu panjang dengan laci kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Masing-masing laci kecil ini diberi kode berbeda. Sang ratu lalu terlihat sedang memegang sebuah gulungan di tangannya. Dan dia menulis beberapa kata-kata yang aneh. Jelas ini adalah sebuah kode. Xiaoyan lalu melangkah maju dan siap untuk berbicara dengannya. Tetapi dihentikan oleh Liu Er. Saudara ke-9, yang mulia sedang melakukan hal yang penting. Jangan ganggu dulu dia. Mari kita tunggu saja sampai dia selesai, ucap dari Liu Er. Xiaoyan pun lalu menuruti kata-kata Liu Er itu. Mereka berdiri cukup lama. Xiaoyan melihat orang-orang yang berbolak-balik, membuka laci, mengeluarkan gulungan kertas, dan membakarnya seperti mereka sedang mengganti kertas-kertas lama dengan kertas-kertas baru. Setelah menunggu sangat lama,
Xiaoyan pun sedikit kehilangan kesabarannya, sampai akhirnya dia maju beberapa langkah ke depan. Yang mulia, ucap dari Xiaoyan. Semua orang yang mendengar itu lalu tertegun, dan mereka semua memandang ke arah Xiaoyan dengan terkejut. Liu Er pun hanya bisa menghela nafas. Ketika Yang Mulia melakukan ini, semuanya seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya, bahkan jika urusan itu sangatlah mendesak. Saudara kesembilan pasti akan dihukum oleh permaisuri kali ini, ucap dari Liu Er di dalam hatinya. Liu Er hanya bisa menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara ataupun menatapnya. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Ucap dari permaisuri. Namun anehnya, Yang Mulia ini tidak terlihat marah, bahkan suaranya pun terdengar sangat lembut. Yang Mulia, aku ingin menjadi seseorang yang tertinggi. Junsang maksudnya di sini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, seluruh aula tiba-tiba sunyi. Ini adalah keningan yang sangat mengerikan. Bahkan tidak ada yang bernapas sekalipun karena Xiaoyan mengucapkan kata-kata yang tertinggi. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini dari awal hingga saat ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.